kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa bertemu kembali. Pada rukol kali ini kami dari kelompok 6, saya sendiri Eni Sutria. Di sebelah kanan saya ada Ibu Suryani, kemudian di atas Ibu Suri ada Ibu Erna. Jadi pada sesi yang pertama saya Eni Sutria akan menjadi coach dan Ibu Suri sebagai QC. Dan pada sesi yang kedua, Ibu Ena sebagai coach dan saya sebagai QC. Dan pada sesi yang ketiga, Ibu Suri sebagai coach dan Ibu Ena sebagai QC. Jadi langsung saja kita mulai percakapan kucing dengan menggunakan alur peta. Bagaimana Ibu Suri? Sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu Suri? Waalaikumsalam, kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Suri? Ya Ibu, memang saya sekarang agak sedikit bingung karena saya sedikit ada masalah nih sebenarnya Ibu. Oh tentu Bu Suri, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Kira-kira apa tujuan kita berdiskusi ke hari ini Bu Suri? Ya Ibu, tujuan saya berdiskusi terutama Ibu ingin menyelesaikan permasalahan saya yang ada di kelas. Kebetulan karena Ibu tidak sibuk, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga dengan diskusi kita nanti kesalahan yang ada pada diri saya Ibu. Nah, baik Bu Suri. Emangnya Bu Suri ada masalah apa? Jadi begini Bu, ada siswa saya yang kurang antusias saat belajar dengan saya. Terlebih lagi dia memilih mengganggu kawannya dibandingkan belajar dengan saya. Hal ini membuat saya menjadi terganggu Ibu saat memberikan pelajaran. Iya. Baik. Tadi Ibu Suri katakan ada siswa yang kurang antusias saat belajar. Dan jika suka mengganggu temannya, apakah Ibu Suri sudah menyelidiki apa penyebab dari perilaku anak tersebut jadi seperti itu? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab dari perilakunya ini. Oh begitu. Jadi dari pengamatan Bu Suri, mengapa anak itu bertindak tidak antusias dalam belajar dengan Ibu? Jadi bukan setelah saya panggil anak tersebut dan menanyakan ke siswa ini, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran IPA Ibu. Ditambah lagi menurut dia sangat susah memahami materi yang ada di dalam pelajaran IPA karena di situ ada materi yang berhubungan dengan matematika, ada hitungannya. Jadi anak ini tidak suka dengan pelajaran saya Ibu. Oh, begitu. Kira-kira kondisi yang seperti apa yang Ibu Suri harapkan untuk kedepannya? Tentunya Ibu yang saya harapkan anak tersebut dapat belajar dengan aktif untuk mengikuti pelajaran saya sebagaimana teman-temannya yang lainnya. Baik. Apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Sejauh ini Ibu, saya pernah dulu melakukan pembelajaran yang menurut saya mungkin sudah mulai membantu siswa saya. Di mana dulu saya pernah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang disukai oleh siswa. Di sini saya menerapkan gaya belajarnya
yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Baik. Oke Bu Suri. Selama ini adakah Ibu menerapkan pembelajaran yang membuat siswa lebih antusias di kelas? Ya Ibu, ada. Saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memberikan materi yang beragam dengan berupa video, kemudian teks bacaan. Kemudian saya juga pernah membawa siswa ini ke lingkungan alam atau lingkungan belajar di luar. Dan selain itu juga saya pernah memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menjelaskan materi dari yang tidak dipahami oleh siswa. Jadi di sini agak lebih dimengerti oleh siswanya, Ibu. Udah mantap ya. Jika kita beri nilai Bu Suri ya, kira-kira berapa persen keberhasilan pembelajaran yang sudah Ibu Suri lakukan? Kalau perkiraan saya sih Ibu, sekitar 80% atau 85% Ibu. Oke. Dari pengalaman tadi yang sudah Ibu Suri lakukan, kira-kira apa rencana Ibu Suri ke depannya? Mungkin rencana saya ke depan Ibu, saya akan kembali menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan gaya belajarnya, kemudian memperhatikan juga kebutuhan belajar siswa agar siswa yang tadinya kurang antusias mungkin akan antusias untuk mengikuti pelajaran dengan saya. Baik. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun rencana ini? Kalau untuk membantu saya, Ibu, terutama mungkin dari pihak kepala sekolah dan dari pihak rekan sejawat, di mana nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Oke. Berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk menjalankan rencana ini? Menurut saya, Ibu, kalau waktunya saya rasa tidak butuh terlalu lama. Mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin minggu ini pun saya akan melaksanakan perencanaan yang demikian, Ibu. Supaya pembelajaran saya di kelas nanti bisa lebih efektif. Baik. Komitmen seperti apa yang Ibu Suri lakukan? Saya akan konsisten dalam menerapkan pembelajaran tersebut, Ibu. Baik. Kemudian Bu Suri, untuk menyelesaikan masalah ini dukungan seperti apa yang Ibu Suri butuhkan? Kalau dukungan, saya rasa dari sarana yang ada di sekolah saya rasa sudah memadai, Ibu. Mungkin saya hanya perlu lebih konsisten untuk melakukan rencana yang saya buat ini, Ibu. Baik, Bu Suri. Setelah kita lakukan diskusi ini, bagaimana? Setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lebih lega. Kemudian saya dapat memberikan solusi atas permasalahan saya selama ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Suri tanyakan? Alhamdulillah tidak ada, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya selama ini. Baik, Bu Suri. Saya akan tunggu kabar baik Ibu Suri bagaimana kelanjutan dari rencana Ibu. Terima kasih Bu Suri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi yang kedua, saya bersama Ibu Ena. Ibu Ena yang menjadi kunci, saya yang menjadi kunci. Bagaimana Bu Ena, sudah siap? Siap. Assalamualaikum, apa kabar Bu Emi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Ena. Namun saya lagi ada sedikit masalah nih Bu. Ya, apa ada yang bisa saya bantu Bu Emi? Iya Bu, jika Ibu punya waktu, boleh saya berdiskusi sebentar dengan Ibu?
Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan ini saya untuk saat ini memang lagi tidak sibuk. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya dapat menemui solusi atas permasalahan yang sedang saya alami. Ya, insya Allah, Bu ya. Jadi Bu Emi, kalau boleh saya tahu, memangnya Bu Emi ada masalah apa ya? Ya Bu, beberapa hari ini saya memperhatikan ada seorang siswa saya yang sering sekali datang terlambat ke sekolah. Baik, tadi Ibu Emi ada katakan kalau misalnya siswa Bu Emi itu kurang antusias ya saat belajar Iya, dan juga suka mengganggu temannya. Eh, Terus, apakah Ibu Emi sudah menyelidiki kira-kira penyebab dari anak tersebut berperilaku demikian itu kenapa? baik. Jadi setelah saya menyelidiki, anak saya kurang antusias dalam belajar karena dia juga sering datang terlambat. Karena dia kalau malam setelah saya panggil dan berdiskusi dengan dia, ternyata dia sering telat tidur malam karena main HP, Bu. Oke, Bu Emi. Jadi, gini Bu Emi, dari dalam belajar dengan Ibu. Begini, saya berharap siswa tersebut tidak terlambat lagi dan bisa aktif mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Ya, baik Bu Emi. Kira-kira kondisi yang seperti apa yang Ibu Emi harapkan? Yang saya harapkan, saya ingin sekali melihat murid saya itu lebih bersemangat sekolahnya, lebih bersemangat dalam menjalankan mengikuti di kelas, Bu. Jadi saya sangat ingin anak saya itu betul-betul menjadi murid yang baik. Ya, Bu Emi. Mungkin apakah ada yang bisa Ibu Emi lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut mungkin Bu Emi? Ya Bu, saya berencana berdasarkan pengamatan saya, anak saya itu kurang dukungan juga dari rumah, mungkin orang tuanya kurang memperhatikan anaknya ya Bu. Jadi saya rencananya ingin menerapkan di kelas saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai gaya belajar dan kebutuhan dari peserta didik anak-anak tersebut Bu. Dan juga saya ingin uh, mengunjungi rumah anak tersebut untuk mengetahui permasalahan apa yang anak tersebut alami. Ya, baik Bu Emi. Selama ini adakah Bu Emi menerapkan pembelajaran yang eh, membuat siswa ini lebih antusias di kelas, Bu? Ada Bu, saya pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memberikan materi yang beragam menggunakan video, teks bacaan, dan membawa langsung siswa keluar kelas belajar di lingkungan. Bu. Nah, baik Bu Emi, jika misalnya saya berikan nilai, kira-kira berapa persen keberhasilan pembelajaran Bu Emi ini? Kira-kira sekitar 85%, Bu. Baik, dari pengalaman tadi, kira-kira apa rencana Bu Emi ke depan? Baik, rencana saya ke depan, saya akan membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah untuk menindaklanjuti yang akan saya lakukan, yaitu dengan memberitahukan ke orang tua, murid yang bermasalah, kemudian juga mengubah cara saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik, Bu Emi. Dari rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Emi untuk menyusun rencana ini? Iya, Bu. Yang saya butuhkan terutama rekan kepala sekolah, rekan sejawat, dan khususnya
kerjasama dari orang tua murid. Bagus Bu Emi. Jadi Bu Emi kira-kira berapa lama waktu yang Bu Emi perlukan untuk menjalankan rencana ini? Saya rasa tidak butuh waktu lama ya Bu, karena ini cuma masalahnya tidak terlalu berat. Ya baik Bu Emi, komitmen seperti apa yang mungkin Ibu Emi lakukan? Saya akan konsisten dalam menerapkan rencana ini Bu. Ya Bu Emi, dukungan seperti apa yang Bu Emi butuhkan untuk menjalankan upaya ini agar berhasil Bu? Pastinya dukungan dari atasan, yaitu Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat dan orang tua siswa. Ya mungkin di segi suasana juga mungkin Bu ya, suasana di sekolah mungkin Bu ya. Ya. Oke, Bu Emi, bagaimana perasaan Bu Emi setelah kita berdiskusi mungkin? Bagaimana perasaan Bu Emi sekarang? Jadi Bu, perasaan saya setelah berdiskusi sama Ibu, saya merasa lebih lega, setelah punya sudah punya solusi atas permasalahan yang sudah saya alami. Alhamdulillah ya Bu Emi ya. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin Bu Emi tanyakan mungkin? Pada kesempatan ini mungkin sudah cukup Bu. Mungkin lain waktu saya akan berdiskusi lagi dengan Ibu. Ya bagus Bu Emi. Nanti jika ada perubahan yang lebih baik lagi, jangan lupa nanti kasih tahu saya ya Bu Emi ya. Terima Mungkin kasih atas waktunya Ibu. ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan